Guy's a shut-in, hasn't left his house in like 5 days. I said we do it with him in the house. We'll get a chlorobomb. Halo para kaum urban, gimana kabarnya? Semoga aja baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Seperti biasa, jika kalian suka, subscribe aja biar channel ini makin berkembang di kemudian hari. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Don't Breathe. Sebuah film thriller yang cukup menegangkan dan dirilis tahun 2016 ini. Secara garis besar, film ini menceritakan sebuah kelompok kecil pencuri yang hendak mencuri di sebuah rumah yang dianggap mudah karena penghuni rumah tersebut hanyalah lelaki veteran tua yang buta. Tapi yang mereka temukan adalah sebuah kejadian horor bagi diri mereka, karena lelaki ini adalah seorang psikopat yang mengerikan. Dan kini perjuangan pencurian mereka harus berakhir dengan perjuangan untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Baiklah, tak perlu lama-lama, langsung saja jauhkan sedikit layar kalian, pasang kuda-kuda, selamat lalajo, dan here we go. Film dimulai dengan ditampilkannya seorang wanita yang diseret oleh pria menelusuri jalanan, dan film Don't Breathe pun dimulai. Film diawali dengan sekelompok pencuri kecil yang terdiri dari 3 anak muda, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yakni Alex, Moni, dan Rocky, pacarnya Moni. Pencurian terakhir yang telah mereka lakukan berlangsung dengan sukses. Mereka tidak mencuri uang, mereka hanya mencuri barang-barang yang bernilai tinggi. Tetapi sialnya, setelah aksi mereka terakhir, barang yang mereka jual dari mencuri dinilai rendah oleh seorang penadah. Dan penadah itu memberikan sebuah saran untuk mencuri uang saja di sebuah rumah. Houses with your dad's security company already checked. Guy who owns it. Rumah itu dilengkapi oleh sistem keamanan yang dipunyai oleh ayah Alex, sehingga Alex dianggap akan mudah membawa sistem keamanan rumah tersebut. Rumah itu pun terdapat di area terpencil dan dihuni oleh hanya seorang lelaki bekas tentara perang Teluk. Kabarnya lelaki ini mendapatkan uang damai dari keluarga kaya, di mana anak perempuan dari keluarga kaya ini telah menabrak mati anak perempuannya lelaki tersebut, dan uang damai ini diperkirakan sebesar $300.000 dan tersimpan dalam rumah tersebut. Pada awalnya Alex menolak untuk melakukan pekerjaan pencurian ini karena Alex mengetahui persis hukuman yang bisa mereka dapatkan apabila mencuri uang. Tetapi Rocky memintanya untuk menolongnya sekali ini saja karena masalah keluarga yang dihadapinya. Rocky berjanji pada adiknya akan membawanya ke California meninggalkan permasalahan keluarganya. Singkat waktu, siang itu juga Rocky, Alex, dan Manny mensurvei rumah terpencil tersebut. Di dalam mobil, Rocky menjelaskan tato kopik yang berada di tangannya. Tato kopik tersebut membuatnya merasa aman dari keluarganya yang hancur. Alex yang merasa simpati berjanji akan ikut bersama mereka setelah pekerjaan pencurian ini selesai. Tak beberapa lama, Moni datang ke mobil dan membeberkan hasil pengamatannya. Rumah tersebut berada dalam 4 blok yang sama sekali tidak ditinggali untuk hidup, sehingga polisi tidak akan berpatroli di wilayah tersebut. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba pemilik anjing tersebut ternyata adalah lelaki pemilik rumah sasaran pencurian mereka, dan mereka kaget ternyata lelaki tersebut ternyata buta. Hal-hal inilah yang membuat mereka yakin akan berhasil dengan rencana pencurian di rumah tersebut, dan sepakat akan melakukan aksi mereka pada malam itu juga. Singkat waktu, tepat jam 2 malam, mereka pun kembali ke rumah tersebut dan siap melakukan aksinya. Pertama yang mereka lakukan adalah membius anjing sang pemilik rumah tersebut. Mereka masuk melalui pintu samping rumah tersebut, dan Rocky lah yang pertama masuk rumah melalui satu-satunya jendela yang tidak berjeruji. Setelah masuk rumah, Rocky haruslah dengan segera menonaktifkan alarm dan dengan remote yang diberikan oleh Alex.
Setelah mereka bertiga di dalam, mereka membuka sepatu dan menyebar untuk mencari uang yang menjadi sasaran mereka. Manny menuju tempat tidur lelaki penghuni rumah tersebut untuk membiusnya dengan menggunakan bom asap buatannya. Ternyata lelaki buta itu bangun dan mencoba mendengarkan sekelilingnya. Tetapi Manny merasa lega, ternyata lelaki buta itu kembali tidur setelah mematikan TV yang menyala. Manny pun melepaskan bom asap buatannya dan segera keluar dari kamar tersebut. Karena merasa aman, Manny mengeluarkan pistol untuk membuka sebuah gembok yang terpasang di suatu pintu. Alec yang kaget melihat Manny membawa pistol memutuskan untuk mundur dari aksi ini dan meninggalkan Rocky dan Manny. Karena menurutnya dengan membawa pistol di sebuah pencurian akan memberikan hak bagi pemilik rumah untuk menembak mereka. Akhirnya Alec pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Alec gagal mengajak Rocky untuk membatalkan aksi pencurian mereka ini, Alec mengambil sepatunya dan segera pergi melalui pintu yang mereka masuki. Sementara itu dengan menggunakan pistol, Manny berhasil membuka pintu. Akan tetapi lelaki buta itu sudah berada di samping mereka dan mengetahui ada seorang di rumahnya. Manny mengancam lelaki tua itu untuk mundur dan menembakkan tembakan peringatan. Tetapi lelaki mantan tentara itu tidak mundur. Bahkan dengan sedikit gerakan, Manny berhasil ditaklukkan. Lelaki tua buta itu memaksa Manny memberitahu ada berapa orang yang ada di rumahnya. Manny menengok Rocky yang dari tadi melihat kejadian tersebut di sampingnya dan mengatakan bahwa hanya dia saja yang berada di rumah tersebut. Setelah memberikan info palsu, Manny memohon kepada lelaki tua itu untuk mengampuninya. Lalu tiba-tiba Rocky yang kaget bukan main shock melihat Manny yang ditembak dengan mundur pelan. Dia bersembunyi dengan ketakutan di dalam lemari pakaian. Di sisi lain, Alec yang mendengar tembakan peringatan Manny segera kembali masuk ke dalam rumah. Dia hampir menabrak lelaki tua itu di lorong rumahnya. Sang lelaki buta itu dengan segera mengunci semua pintu dengan gembok dan menutup jendela yang pecah dengan papan jati. Rocky dan Alec terjebak di dalam rumah tersebut. Setelah mengembang pintu, lelaki buta itu kembali ke ruangan lemari pakaian di mana Rocky bersembunyi. Ternyata dia mengecek sebuah berangkas elektronik yang di dalamnya terdapat banyak uang. Rocky melihat hal itu dan menghafal kodenya. Tak lama kemudian, Alec menyusul Rocky ke lemari pakaian setelah Alec nge-SMS Rocky di mana ia berada. Sebelum mereka pergi, Rocky segera membuka berangkas tersebut dan mengambil semua uang yang berada dalam berangkas tersebut. Menurut Alec, ada sekitar $1 juta uang yang berada dalam berangkas tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, Alec dan Rocky berencana kabur melalui pintu yang telah dibobol Manny dengan pistol. Pintu itu akan menuju sebuah basement yang mempunyai pintu keluar langsung di halaman tempat anjing buas pemilik rumah tersebut berada. Belum saja mereka keluar melalui pintu tersebut, tiba-tiba lelaki buta itu datang untuk mengambil mayat Manny. Hampir saja mereka ketahuan berada di depan lelaki itu karena Alec yang sudah menggunakan sepatu menginjak lantai kayu yang longgar. Setelah lelaki buta pergi, mereka berdua segera menuju basement dan menelusuri basement yang gelap. Di lantai atas, di sebuah ruangan gudang peralatan, lelaki tua itu menaruh mayat Manny. Dan pada saat dia keluar ruangan tersebut, dia mencium bau sepatu yang ditinggalkan Manny dan Rocky. Lelaki buta itu menyadari dari sepatu yang ia temui bahwa Manny tidak sendirian. Dia langsung beralih menuju lemari pakaian tempat berangkas uangnya berada. Dan ia menemukan bahwa uangnya sudah tidak ada semua di sana. Lelaki tua itu geram dan marah. Dia menyadari bahwa sebelumnya Rocky dari tadi berada di ruangan itu dan memperhatikannya. Sementara di basement yang gelap, Rocky dan Alec masih mencari jalan keluar sampai suatu saat
Rocky terkaget ada seorang wanita yang berusaha untuk menggapainya. Setelah menyalakan lampu, terlihatlah ada seorang wanita yang mulutnya ditutup. Badannya diikat oleh tali gantungan yang tertempel di tembok, dan secara tak sengaja menyembunyikan bel yang berada di tembok tersebut. Lelaki buta itu mendengar bel tersebut dan mengetahui bahwa ada orang lain yang ada di basementnya. Alec memaksa Rocky untuk meninggalkan wanita tersebut sebelum lelaki buta itu datang dan akan menelepon polisi apabila mereka sudah keluar dari situ. Tetapi wanita itu memberikan sebuah potongan koran menunjukkannya kepada Rocky. Dari potongan koran tersebut diketahui bahwa wanita itu bernama Cindy Robert, yakni wanita yang menabrak mati putri lelaki buta tersebut. Langkah kaki sang lelaki buta yang memasuki basement terdengar jelas. Alec dan Rocky dengan segera bergegas menolong Cindy lepas dari tali yang mengekangnya dengan kumpulan kunci yang ditunjukkan Cindy dalam brankas lain. Setelah melepaskan Cindy, mereka bertiga segera berlari menuju pintu basement yang tersambung ke halaman belakang. Merasa lelaki buta itu berada di belakang mengejar mereka, Alec dengan cepat segera mencoba semua kunci gembok yang mengunci pintu basement. Akhirnya Alec menemukan kunci untuk membuka gembok tersebut dan segera membukanya. Namun apa yang terjadi? Lelaki buta itu sudah menunggunya di luar dan menembak membabi buta ke arah basement. Pelurunya mengenai telinga Alec. Alec tersungkur jatuh ke belakang dan ternyata juga peluru juga mengenai Cindy di pipinya. Cindy pun terjatuh dan mati di lantai basement. Lelaki buta itu menyadari bahwa dia membunuh Cindy. Dia menangis dan marah atas kematian Cindy. Alec dan Rocky yang masih ada di basement yang sudah memegang kunci rumah berencana akan kembali ke atas untuk kabur melalui pintu depan. Terjadilah kejar-kejaran di basement antara Alec, Rocky, dan lelaki buta itu. Rocky dan Alec terkepung dan tak tahu arah karena lelaki buta itu mematikan lampunya. Nyaris nyawa Alec melayang karena lelaki buta itu menangkapnya dan menembakkan pistol kosong pada kepalanya. Alec berhasil kabur dari lelaki buta dengan menjatuhkan lemari peralatan ke arah sang lelaki tersebut. Setelah akhirnya menemukan pintu ke ruangan atas, Rocky dan Alec pun segera meninggalkan basement. Tetapi kagetlah mereka setelah di atas anjing buas lelaki buta tersebut sudah menunggu mereka dan siap menerkam. Rocky dan Alec segera berlari ke kamar atas dan mereka terjebak di sana di antara kejaran anjing buas dan lelaki buta. Rocky berhasil melarikan diri melalui sistem ventilasi rumah yang hanya bisa dimasuki oleh tubuh yang kecil, sedangkan Alec terlempar keluar jendela oleh terjangan anjing. Dia mendarat di atap kaca dapur. Kabur melalui ventilasi udara tidak membuat Rocky aman. Anjing buas tersebut ternyata mengikutinya memasuki ventilasi. Karena merasa terjebak, Rocky akhirnya menjatuhkan diri ke sebuah lorong ventilasi yang tinggi. Sementara itu, Alec yang jatuh di atap kaca ditembak oleh lelaki buta dari atas dan mengenai perutnya. Dia pun terjatuh ke dapur setelah atap kaca yang ditidurinya pecah. Dengan tertatih-tatih, Alec berusaha menyalakan alarm dengan remote yang diberikan Rocky padanya di kamar sebelumnya. Tetapi sebelum mendapatkan alarm, lelaki buta itu sudah kembali di hadapannya. Dia menembaki Alec dan Alec terpaksa kembali terpojok. Kali ini terjebak di ruangan peralatan di mana mayat Moni berada. Lelaki tua itu mengetahui Alec berada karena mendengar rintihan kesakitan Alec. Alec yang menyadari lelaki tua itu mengetahui keberadaannya, menyiapkan dirinya dengan linggis dan memukul tangan lelaki buta sesaat lelaki itu masuk ruangan. Pistol yang dipegang lelaki itu jatuh, tetapi walaupun dengan tangan kosong, lelaki buta itu bukan tandingan Alec. Lelaki buta itu menghajar habis-habisan Alec. Alec lemas tak berdaya dan pada akhirnya lelaki buta itu mengambil gunting rumput dan menusukkannya ke perut Alec.
Setelah menghabisi Alec, kini sang lelaki buta pun mendapatkan Rocky yang terjebak di ventilasi udara rumahnya. Dia menghajar Rocky dan mencekiknya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian Rocky pun tersadar. Dia mendapati dirinya terikat di tempat Cindy berada. Dia diikat dengan tali yang menempel ke tembok. Lelaki buta itu di sana dan duduk untuk menunggunya sadar. Rocky meminta lelaki buta itu melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah menculik Cindy. Tetapi tidak ada kata-kata Rocky yang bisa menyadarkan lelaki buta itu. Kemudian muncullah percakapan psikopat dari lelaki buta itu. Dia menjelaskan bahwa benar Cindy lah yang membunuh putrinya. Tetapi menurutnya adil apabila sekarang Cindy bertanggung jawab akan hal itu. Dan Cindy harus mengganti putrinya yang meninggal dengan memberikan anak baru buat lelaki tersebut. Rocky pun kaget. Cindy ternyata sedang mengandung anak lelaki buta tersebut. Dan lelaki buta itu menyalahkan Rocky dan teman-temannya yang membuat Cindy terbunuh. Sehingga ia harus kembali kehilangan keluarganya, yakni Agnes yang dikandung Cindy. Karena hal inilah lelaki buta itu berkata bahwa Rocky sekaranglah yang harus bertanggung jawab. Di lain tempat ternyata Alec masih hidup. Lelaki buta itu ternyata menancapkan gunting rumput ke badan mayat Oni yang kebetulan berada dekat Alec. Alec bangun, tubuhnya sempoyongan, mukanya babak belur dihajar lelaki buta tersebut. Dia mengambil palu besi di lantai dan segera mencari lelaki buta itu untuk setelah menjebak anjing buas ke dalam ruangan. Kembali ke Rocky yang terjebak bersama lelaki buta. Rocky ini harus bertanggung jawab atas kematian Cindy dan anak yang berada di kandungannya. Ternyata apa yang dimaksud oleh lelaki buta itu tentang bertanggung jawab, yakni kini Rocky harus mengandung anak dari lelaki buta itu sekarang. Lelaki buta itu tidak akan memperkosa Rocky, tetapi dia akan menggunakan cara lain, yakni menyuntikkan pipet berisi spermanya yang telah disiapkan sebelumnya dan akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky. Tali yang mengikatnya ditarik oleh orang tua itu, sehingga tubuh Rocky terangkat dalam keadaan terikat. Rocky meronta-ronta menolak perlakuan ini. Lelaki buta itu mengatakan hanya 9 bulan lalu hidupmu akan kembali lagi. Di saat genting di mana pipet sperma akan dimasukkan ke dalam rahim Rocky, datanglah Alec. Dia memukul lelaki buta itu dengan palu besi yang dibawanya, lalu memborgol tangan laki-laki itu ke rantai yang tertempel di tembok dan dengan segera melepaskan Rocky. Mereka segera kembali mengambil tas yang berisi uang dan kembali ke ruang atas untuk segera keluar rumah. Kisah tidak berakhir dengan bahagia sampai di sini. Sesaat pintu rumah telah terbuka dan mereka siap berlari keluar rumah, tiba-tiba bunyi pistol meletus dari belakang mereka. Ternyata lelaki tua itu telah kembali. Dia mencopot rantai yang terbogol di tangannya. Alec ambruk punggungnya tertembak oleh pistol lelaki buta itu. Rocky yang kaget terpaksa meninggalkan Alec keluar rumah. Rocky berlari cepat keluar rumah. Setelah dirasa cukup jauh, Rocky menengok ke belakang dan dilihatnya lelaki tua itu tidak mengejarnya. Karena tidak mungkin lelaki tua itu bisa melihat ke arah lari Rocky. Tapi Rocky menyadari bukanlah lelaki buta itu yang akan mengejarnya, tetapi anjing buasnya lah yang kini mengejar Rocky. Rocky berlari pontang-panting ketakutan dan segera menuju mobilnya yang diparkir tidak jauh dari situ. Di saat dirinya akan masuk mobil, anjing itu menyergapnya dan tas uang terjatuh di luar mobil. Sialnya ternyata setelah di dalam mobil, kunci mobilnya tidak ada. Sehingga mau tidak mau Rocky harus keluar mobil untuk lari dari situ. Ia pun menyemak anjing itu untuk masuk ke dalam mobil melalui bagasi. Usaha Rocky berhasil, anjing tersebut berhasil dijebak dalam mobil dan kini ia sudah di luar mobil dengan tangannya memegang tas uang. Namun malam lelaki buta itu sudah dekat dengan dirinya dan memukul belakang kepala Rocky. Rocky pun kembali pingsan. Dia pun diseret kembali ke dalam rumah seperti di scene awal tadi. Di saat dirinya sadar kembali, dia bergetak di samping mayat Alec. Tidak berdaya dengan kondisinya. Tiba-tiba ada sebuah kepik menempel di tangannya.
Kepik menurut Rocky adalah binatang penyelamatnya. Ia pun kembali bersemangat untuk hidup. Setelah Kepik pergi, dia kembali melihat remote alarm di tangan mayat Alec. Ia segera mengambilnya dan menyalakannya dari jarak jauh. Alarm berbunyi sangat keras sehingga membuat lelaki buta itu merasa pengang. Dia bingung karena tidak bisa melihat dan mendengar keadaan di sekelilingnya. Dia menembaki segala arah berharap mengenai Rocky, tetapi Rocky memukulinya bertubi-tubi dari arah yang berlainan. Peluru dalam pistolnya pun habis. Di saat lelaki buta itu sedang mengisi ulang peluru, Rocky datang menghantam kepalanya berkali-kali dan lelaki buta itu jatuh ke dalam basement karena pintu basement di ruang tengah itu terbuka. Pistol yang berhasil ia isi ulang meledak mengenai badannya. Saat badan lelaki buta itu jatuh ke basement, akhirnya Rocky selamat. Dia pun segera melarikan diri di saat polisi datang ke rumah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rocky mengetahui bahwa lelaki buta itu masuk ke dalam berita. Diberitakan bahwa ia melakukan perlawanan terhadap perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Dan di saat ini kondisi lelaki itu stabil dan siap pulang dari rumah sakit. Dan film pun selesai. Rocky hidup bahagia bersama adiknya dan psikopat masih hidup. Gimana guys, film kali ini mengerikan bukan? Nantikan video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa.